Hai guys, welcome back to Ralchas. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian sehat dan sukses selalu pastinya. Amin ya robbal alamin. Nah guys, kali ini saya ingin ajak teman-teman untuk menyaksikan langkah-langkah terbaik, partai terbaik dari mantan juara dunia pecatur Rusia, Garry Kasparov di turnamen Weekend Z tahun 1999. Partai ini disebut-sebut sebagai partai terbaik yang pernah dimainkan oleh Garry Kasparov. Salah satunya ya teman-teman. Nah ini ketika berhadapan dengan Grandmaster kuat dari Bulgaria, pecatur yang pernah menempati peringkat pertama FIDE rating tahun 2006 dan ELO ratingnya pernah menyentuh 2813. Ya, siapa namanya adalah Veselin Topalov teman-teman. Nah, di partai ini juga ketika Garry Kasparov pertama kali memenangkan Weekend Z. Nah, kalau teman-teman tahu Tata Steel, nah cikal bakal Tata Steel adalah turnamen Weekend Z ini teman-teman, yang dimainkan di Belanda. Nah, Garry Kasparov memegang buah putih, Topalov memegang buah hitam. Langsung saja kita gaskan. Ya, Garry Kasparov memulai dengan M4, D6 dijawab Topalov, D4, kuda F6, kuda C3, dan G7 G6. Gajah E3, gajah G7. Nah, Topalov merespon Garry Kasparov yang membuka dengan E2 E4 dengan pertahanan atau pembukaan perp defense teman-teman, dengan pola serangan gajah Fianchetto di petak G7 dan C6 kemudian B5. Nah, langkah apa yang dijalankan oleh Garry Kasparov adalah gajah E3, dan pola serangan apa yang ingin dimainkan oleh putih adalah pola serangan menyerang, yaitu dengan ide menteri D2, F3, G4 dan rokade. Nah, kemudian di sini melanjutkan dengan menteri D2, hitam C6, F3 menopang pion M4 dan tujuan adalah G2 G4. Tujuan lain dari F3. Kemudian B5 dimainkan oleh Topalov. Kasparov tidak buru-buru rokade tetapi memainkan kuda GE2, pengembangan buah. Kemudian kuda BD7 dimainkan oleh Topalov dan gajah H6 di langkah ke-8 dimainkan oleh Kasparov. Gajah H6 ini langkah yang sangat taktikal teman-teman, dan kenapa baru langkah ke-8 putih langsung coba mengadu gajah gelap yang dimiliki, langsung ditukar dengan gajah Fianchetto yang dimiliki oleh Topalov. Alasannya apa? Karena perk defense ini memainkan gajah Fianchetto, dan biasanya gajah Fianchetto ini yang jadi pertahanan bagi hitam teman-teman, sekaligus serangan juga. Dan kenapa Kasparov ingin mengadukan gajah Fianchetto yang dimiliki oleh Topalov? Karena untuk melemahkan pertahanan Topalov. Jadi idenya itu teman-teman. Kemudian melanjutkan dengan gajah makan gajah, menteri makan gajah. Dan langkah yang bisa dipilih lainnya oleh Topalov adalah melanjutkan dengan rokade. Tapi putih akan melanjutkan dengan H24, kemudian menyerang dengan sangat cepat ya, langsung H5. Dan ini sangat bahaya sekali karena akan ada bantuan juga dengan kuda G3. Nah, makanya langkah taktis yang dipilih oleh Topalov adalah makan aja gajahnya. Kemudian menteri makan gajah, gajah B7, A3, tahan hitam untuk menyerang dengan B4, kemudian E7, E5. Dan rokade dimainkan oleh Kasparov, menteri E7, raja B1. Ya, raja B1 sering kita lihat sebagai langkah yang sering dimainkan oleh para pemain catur ya ketika melakukan rokade panjang, guna untuk mengamankan raja sekaligus di sini untuk ide kuda C1. Dan di sini dimainkan A6 teman-teman, yang berarti Topalov tidak akan menyerang dari sayap menteri, tapi sepertinya karena sudah menjalankan menteri E7, ya idenya adalah untuk sama-sama rokade panjang teman-teman. Nah, kuda C1 dimainkan Kasparov, rokade panjang, kuda B3 dan E makan D4, pion, benteng makan D4, C6 C5 ancam benteng, benteng mundur ke petak D1, kuda B6. Kemudian Kasparov G3 untuk mengaktifkan gajah terangnya. Raja B8 geser, kuda A5, gajah A8 dan gajah H3. Dan dimainkan D5, kemudian Kasparov menteri F4 skak mengaktifkan menterinya yang sudah pasif di petak H6. Tidak ada guna di sana. Menteri F4 skak raja A7.
Kemudian saya ingin ajak teman-teman ya di langkah berikutnya, langkah ke-21, untuk menebak kira-kira 3 langkah berikutnya dari langkah yang akan dimainkan oleh pemain putih, teman-teman. Coba pause dan coba spare waktu 10-15 menit supaya teman-teman bisa menebak nih langkah terbaik yang dimainkan oleh Garry Kasparov. Ya, benteng HE1 dan di sini dorong pion D4. Nah, kira-kira langkah apa berikutnya, teman-teman? Adalah langkah kuda ke petak D5. Boom. Ya, kuda makan kuda, pion E makan kuda, ancam menteri, menteri D6. Dan bisa tebak gak langkah berikut yang dimainkan oleh Garry Kasparov? Dan kenapa mungkin ya saya merasa langkah inilah yang membuat partai ini dikenang sebagai salah satu partai terbaiknya Garry Kasparov. Ya, memainkan benteng makan pion D4. Mengorbankan benteng, kalau lihat evolution bar-nya, memang menguntungkan hitam. Dan dilanjutkan dengan pion makan benteng. Kemudian bisa tebak langkah berikut yang dimainkan oleh Garry Kasparov, teman-teman. Benteng E7. Boom! Diberikan gratis. Ya. Tapi di sini Topalov menolak. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi, teman-teman? Coba komen. Karena di sini langkah berikutnya adalah Raja B6. Nah, coba teman-teman komen kenapa bentengnya nggak dimakan nih sama pemain hitam. Ya. Ya, karena kalau dimakan maka akan terjadi skakmat, teman-teman. Ya, menteri makan pion D4 skak, raja B8 dan menteri B6 skak, gajah B7, kuda C6 skak, tidak bisa ke petak C8 karena ada gajah, raja A8 dan checkmate. Tidak memakan menterinya, teman-teman. Wow. Tahun 1999. Gila. Ya, setelah tidak memakan ya, itulah kenapa ketika bentengnya 7, Vasilin Topalov tercengang dan tidak bisa memakan benteng tersebut. Karena itu merupakan poison rook atau benteng beracun. Dan kemudian melanjutkan Raja B6. Nah, mungkin ada pertanyaan ya, kenapa tidak memilih Raja B8 nih, teman-teman? Ya, apabila memilih Raja B8, maka Kasparov akan tetap melanjutkan dengan menteri makan D4. Ya, tidak bisa memakan benteng dan di sini ada ancaman menteri ke petak A7, teman-teman. Nah, gimana kalau ditutup kuda D7? Apa langkah yang akan dilakukan oleh Kasparov adalah benteng makan kuda, kemudian benteng makan benteng dan gajah makan benteng. Ya, tidak bisa dimakan karena bentengnya akan jatuh. Nah, mungkin akan melanjutkan dengan benteng D8 dan kemudian akan melanjutkan dengan putih kuda C6. Ya, skak. Ya, tidak bisa dimakan ya karena ada menteri B6, teman-teman, skak. Nah, ini kalau ditutup menterinya akan hilang. Nah, kemudian dia akan memilih raja C7 dan selanjutnya menteri A7, gajah B7 dan kuda D8 ya. Kuda D8, kemudian raja D8 dan menteri makan gajah di petak B7 dan menteri makan gajah, menteri B8, raja E7 dan menteri E5. Satu pion dan pastinya putih akan menang ya dengan posisi seperti ini, teman-teman, karena punya kekuatan keunggulan dari pion-pion ini, teman-teman. Nah, itulah yang akan terjadi apabila memilih raja ke petak B8 ya, teman-teman. Nah, makanya di sini Topalov memilih raja ke petak B6. Nah, Kasparov melanjutkan apa, teman-teman? Kasparov melanjutkan menteri makan pion D4, tetap dilanjutkan, dan raja makan kuda di petak A5. Nah, langkah-langkah berikutnya sangat taktikal sekali, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman mau latihan untuk meningkatkan skill kalian baiknya pause videonya mulai dari sekarang dan menebak menebak langkah-langkah berikutnya dalam mengepung raja hitam ya, sampai terjadi kemenangan Garry Kasparov.
jalan B4 skak, raja A4, dan menteri C3. Tujuannya apa? Menteri ke petak B3, tentu saja skakmat. Dan menteri D5 di sini mencegah benteng A7, ancam mat, gajah B7, dan Topalov lupa ya bahwa gajahnya itu gratis, teman-teman. Nah, kira-kira langkah lain ya mungkin yang akan dilakukan oleh hitam adalah benteng D6. Nah, kira-kira langkah buat putih apa nih, teman-teman? Ya, apabila benteng D6, dan tentu saja Topalov sudah memikirkan ini ya sebenarnya, teman-teman. Jadi setelah benteng D6, maka putih akan raja B2. Tujuannya adalah menteri B3. Jadi Topalov terpaksa melakukan gajah B7. Makan menteri C4 adu, dan menteri makan kuda. Kemudian raja makan pion A3. Ya, apabila melakukan benteng D1, menurut saya percuma ya, karena akan ada jalan raja B2 dan menterinya sedang mengancam petak A6. Ya, raja makan pion A3, menteri A6 skak, raja di petak B4. Wow, sekilas rajanya akan dapat lari ya dari kepungan rencana-rencana mat yang akan dilakukan oleh Kasparov. Tapi Kasparov tentu saja menemukan langkah berikutnya, yaitu memberikan pion gratis C3 skak. Dan of course raja makan, karena kalau menteri makan pionnya akan jatuh, teman-teman, dan akan berujung skak mat berikutnya dengan benteng A7. Ya, apabila raja C5, maka simple benteng C7, teman-teman, kena menterinya. Ya, raja C3, menteri A1 skak, raja D2, menteri B2 skak, raja D1, dan langkah berikutnya silent move ya. Langkah yang kadang-kadang sulit ditebak nih dalam posisi ketika kita mengepung raja, teman-teman. Tapi inilah Kasparov. Gajah F1, boom. Ya, yang apabila dimakan ya, maka akan menteri ke C2, raja E1, dan benteng E7. Maka harus ditutup dan skakmat. Gajah racun, dan Topalov melihat itu, dia melanjutkan dengan benteng D2. Nah, tebak langkah kemenangan dari seorang Garry Kasparov. Ya, benteng D7. Ketika bentengnya mengancam menteri, tapi diberikan gratis benteng, ya, tawaran yang akan menghindarkan benteng hitam mengancam menteri, teman-teman. Selanjutnya benteng makan benteng, gajah makan menteri, kemudian pion makan gajah, dan menteri makan benteng. Dan benteng D3, menteri A8, pion C3, menteri A4 skak, raja E1, dan dorong pion F4, F5, raja C1, benteng D2, dan menteri A7. Menyerah Veselin Topalov dalam partai yang membuat dia pastinya akan mengingat ya bahwa rajanya dia dikejar-kejar terus nih. Dan inilah kenapa partai ini disebut sebagai partai terbaik yang pernah dimainkan oleh Garry Kasparov sepanjang hidupnya, teman-teman. Karena partai ini mengorbankan perwira, dan kemudian rajanya ya kita tahu dari petak B8 diajak sampai ke petak E1. Wow. Ya. Dan partai ini juga disebut sebagai partai terbaik di era 90-an ya, teman-teman. Nah, inilah yang terjadi, teman-teman. Dan nantikan lagi series berikutnya dari permainan Garry Kasparov dan partai-partai terbaik di era 90-an, teman-teman. Nah, bagaimana menurut kalian, teman-teman? Dan apakah kalian dapat menebak pertanyaan-pertanyaan soal-soal tadi, langkah-langkah dari Garry Kasparov? Coba tebak, coba komen ya, berapa langkah yang kalian jawab sesuai langkah Garry Kasparov. Nah, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen, teman-teman. Dan dukung terus percaturan Indonesia, dan dukung terus RL Chess. Saya pamit, Catur Yes Indonesia Jaya.